Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga Kristus yang ada di gereja dan yang berada di rumah masing-masing, saat ini 1 Januari 2021, kita akan bersama mengadakan peribadatan awal tahun dan pelayanan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ibadah awal tahun dan pelayanan perjamuan kudus ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 18 bait 1 dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan terang-Nya yang kudus melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, serta menebus kita dengan tubuh dan darah-Nya yang kudus dalam pengorbanan Sang Kristus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, keluarga Allah yang penuh dengan rahmat Tuhan. Dalam sehari-hari kehidupan kita ditantang untuk melaksanakan kasih Tuhan. Namun di dalam kehidupan kita itu juga kita malah sering berbuat dosa dengan tidak melakukan kehendak-Nya dan melanggar segala perintah-Nya. Namun kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup
dalam kasih yang tercermin melalui pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita memasuki doa pengakuan dosa secara pribadi sebagai wujud undangan untuk menghidupi kasih Allah. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa cukup. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdiri, kita akan menerima anugerah Tuhan. Jemaat Kristus, keluarga Allah yang penuh dengan kasih, setelah mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerahnya kepada kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah pada Amsal 16 ayat 6. Amsal 16 ayat 6 demikian. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Demikianlah berita anugerah, mari kita menanggapinya dengan bersalam namaste dan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri, mari bersama kita memujikan pujian pengantar firman dari Kidung Jemaat 322 bait pertama sampai ketiga, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, sebelum kita memasuki pelayanan sabda, maka terlebih dahulu mari menyiapkan hati kita dengan bersama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang menguasai segala zaman, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah waktu-waktu kehidupan kami, Tuhan yang hadir pada waktu kami bersuka cita, Tuhan yang hadir saat kami merasakan duka cita. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan.
memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam peribadatan awal tahun dan pelayanan perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak bersama merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir, Engkau yang menjamah kami masing-masing, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu dengan baik, agar kami dapat menjadikannya sebagai rema dalam kehidupan kami, dan secara khusus mampukan kami, berilah kami kekuatan, agar kami dapat melaksanakan sabda-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas semata-mata hanyalah karena kasih dan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan pelayanan sabda pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikianlah isi firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah daripadaku, dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar
atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di gereja, shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah, shalom. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kasih setia-Nya di dalam tahun yang baru, di dalam tahun 2021 kepada panjenengan pribadi dan juga keluarga. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini Matius 25 ayat 31 sampai 46 sering disalahartikan bahwa Tuhan memilih domba dan kambing berdasarkan dosanya. Banyak yang salah mengerti bahwa yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu adalah soal dosanya. Nek sing tengen berarti domba-domba, artinya dia tidak bercela, tidak mempunyai dosa. Sementara yang kambing itu berdosa. Sering sekali kita menerjemahkan dengan prinsip yang demikian. Sing dosa karo sing ora. Padahal Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini Matius 25 ayat 31 sampai 46 mengajak kita untuk berefleksi dalam-dalam seberapa cintanya kita, seberapa kasihnya kita kepada orang-orang di sekitar kita. Silakan dipandang Bapak Ibu di rumah maupun di gereja, saudara-saudara di sebelah kanan dan kirinya, silakan dipandang terlebih dahulu. Yang di gereja meskipun terhalang lakban, meskipun terhalang jarak yang mungkin sekitar 30 cm sampai 50 cm, namun jangan kemudian menghalangi pandangan kita. Ketoke nyawang jejere ning sing disawang lakbani. Jangan sampai demikian. Bapak Ibu Saudara, saat kita melihat orang di kanan kiri kita, Bapak Ibu Saudara di rumah juga silakan melihat saudara-saudara atau keluarga yang ada di kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Jika sudah dilihat, apakah saudara-saudara kita di sebelah kanan dan kiri atau keluarga di sebelah kanan dan kiri persis napa mboten kalih Gusti Yesus? Beda, Mas. Niku Gusti Yesus niku rambute rikmane niku panjang kok. Lah niki jajar kula cepak. Gusti Yesus niku kuru kok, lah niki jajar kula Mas Sandri, Mas.
Padha kalih jenengan. Bapak Ibu Saudara, bukan soal fisiknya. Namun mari melihat, apakah saudara-saudara di kanan dan kiri kita sudah di dalam hatinya mempunyai hati yang terarah kepada Tuhan. Tentu kita tidak bisa menilainya. Kita tidak bisa menilai, oh lah iki wis ngener karo Gusti Yesus, oh sing iki durung. Oh lah sing kae mergo durung adus, dadi durung ngener karo Gusti Yesus. Tidak. Nek nggih kebangetan iku wong ibadah kok dereng siram. Tidak, bukan seperti itu. Kita tidak bisa menilai. Kita tidak bisa menjudge. Oh, piyai kae, bapak kae, bu kae, pun ngener kali Gusti. Tidak. Yang bisa dilakukan adalah coba dilihat lagi kanan kirinya, dilepas maskernya, dan tersenyum untuk orang di kanan kiri saudara. Coba silakan dilakukan. Bareng dicopot maskernya, wah. Sudah, ini yang bisa kita lakukan. Apakah senyum kita terbalas dengan senyum? Atau senyum kita terbalas dengan merengut? Balasan-balasan kasih inilah yang menjadi pertanda Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah menjadi domba? Atau kita baru menjadi kambing. Di dalam bacaan kita dijelaskan, domba-domba yang ada di sebelah kanan adalah orang-orang yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus saat lapar, saat haus, saat berada di dalam penjara, saat telanjang dan sebagainya. Sementara yang sebelah kiri, kambing-kambing tidak melakukan hal yang sama. Inilah balasan kasih yang harus dilakukan setiap orang. Saat seseorang mengasihi orang lain, bukan berarti kita mengharap balasan. Tidak. Namun orang yang kita kasihi seharusnya mempunyai kesadaran untuk juga membalas kasih yang sama. Saya yakin jika sudah melakukan hal yang seperti itu, maka hidup kita ngener di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, Injil Matius adalah Injil yang ditujukan untuk saudara-saudara Kristen, Yahudi diaspora, orang-orang Kristen yang pada saat itu masih berkewarganegaraan atau mempunyai budaya Yahudi. Namun mereka diaspor, tersebar di masing-masing tempat. Dan satu yang menjadi catatan Matius yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah menjadi domba, bukan menjadi kambing. Membalas kasih dengan kasih, bukan menjadi kambing. Membalas kasih dengan ketidaktahuan. Membalas kasih dengan keacuhan semata. Inilah keseimbangan di dalam kehidupan Kristian. Saat seseorang mengasihi dan dikasihi oleh orang lain, tidak hanya dikasihi, namun juga mengasihi orang lain. Demikianlah harapan yang tercermin di dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, pada awal tahun ini kita diingatkan tidak hanya untuk menjadi yang paling baik seorang diri, tidak hanya untuk mengasihi diri sendiri, namun juga melihat bahwa kehidupan kita ada
dalam rengkuhan kasih Kristus, dan itu berarti kita harus juga merengkuh setiap orang, merengkuh setiap pribadi untuk kita kasihi. Dan dengan demikian, keseimbangan hidup Kristen, keseimbangan iman kita terjaga dengan baik. Kambing dan domba bukanlah soal seberapa dosa kita. Tuhan Yesus datang ke dunia yang kita peringati pada 25 Desember kemarin, bukan untuk orang-orang yang tidak berdosa. Namun Dia hadir, Sang Immanuel menyertai kita, orang-orang yang berdosa. Namun yang mau merengkuh sesamanya, yang mau hadir bagi sesamanya, yang mau hidup dalam sebuah persekutuan yang indah. Selamat menyeimbangkan kehidupan kita di dalam kasih setia Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memberi satu dengan yang lain. Khususnya di masa-masa yang berat ini, di tahun 2021 ini, di mana COVID-19 masih mengintai dalam kehidupan kita. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang,
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian awal tahun ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita bersungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, selaku hamba Tuhan saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mulai pelayanan sakramen perjamuan, maka mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam
Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Ya Tuhan, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita umat manusia. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Mari kita hening sejenak. Saat hening cukup. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah tubuh Kristus.
dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Terimalah darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit-penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dengan bersama kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Tuhan yang mengaruniakan waktu-waktu yang indah di tahun 2020 dan yang kami percaya mengaruniakan pengharapan yang besar di tahun 2021 ini. Tuhan yang senantiasa hadir di dalam waktu-waktu kami berhadapan dengan virus COVID-19. Tuhan yang senantiasa menjadi pembela kami di saat kami bersalah dan berdosa. Tuhan yang mengingatkan kami akan dosa dan pelanggaran kami selama tahun 2020 yang telah lalu. Kami berdoa, kami bersyukur atas tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami, untuk menebus kami, untuk memberkati kami, untuk menyirnakan segala virus, dosa, penyakit, dan juga kelalaian kami. Kami bersyukur menerima tubuh dan darah Tuhan. Berkatilah agar perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kami dan tidak sekalipun mendatangkan kutukan. Kami hanya menyerahkan tubuh dan darah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk Engkau bangun, untuk Engkau rawat, untuk Engkau berkati di tahun 2021 ini. Di dalam nama tunggal Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kasih setia Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita angkat tangan kanan kita dan kita taruh di sebelah dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan
sebagai wujud ucap syukur kita dengan mendasarinya pada bacaan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis, kelompok, atau pepantan. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa persembahan dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, waktu demi waktu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, berkat dan kasih setia-Mu, kami rasakan melalui pelayanan sakramen perjamuan. Tuhan, berkatilah, agar melalui sakramen perjamuan ini pula, kami menyadari bahwa berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan berkat yang tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah kepada kami. Kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati ya Tuhan dan jamahlah, agar persembahan yang kami kumpulkan dapat senantiasa bermanfaat untuk kasih setia dan pelayanan Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, jemaat Tuhan. Berkatilah agar melalui persembahan ini, pelayanan di dalam GKJ Wonogiri Utara semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami juga memohon bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan yang memberkati dengan kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut dengan kasih setia Tuhan. Berikan kejujuran, berikan damai sejahtera, agar kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan, baik pribadi saudara-saudara kami, maupun di dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini, kami juga memohon agar Engkau senantiasa hadir di dalam pergumulan kami. Di dalam kami menghadapi virus COVID-19. Di tahun 2020 yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tidak hanya kami yang ada di Wonogiri, namun juga di daerah-daerah yang lain. Kiranya Tuhan yang melawat kami. Kiranya Tuhan yang hadir dan memberkati kami, mentahirkan kami, sehingga kami dapat menghadapi virus ini. Kami dapat menghadapi pandemi ini dengan baik. Berkatilah agar kami masing-masing dapat saling mempedulikan. Seperti firman-Mu saat ini di mana kami harus menyatakan keseimbangan hidup Kristen melalui kasih setia satu dengan yang lain. Tuhan berkatilah agar kami dapat saling mengasihi dan menjaga saudara-saudara kami, sehingga kami terlepas dari virus COVID-19 ini.
Kami serahkan penanganan pandemi ini ke dalam tangan-Mu. Baik pemerintahan, baik saudara-saudara kami di tenaga medis yang saat ini berjibaku dengan COVID-19 secara langsung. Baik kami di sektor-sektor yang lain dan secara khusus di sektor pendidikan, di mana anak-anak Tuhan masih Engkau izinkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berkatilah ya Tuhan, jamahlah anak-anak cucu-cucu kami, anak-anak Tuhan, agar dapat bertumbuh dan berkembang, melaksanakan pembelajaran dengan baik, meskipun dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Kau berkati juga segenap guru, pengajar, dosen, dan karyawan-karyawan lain yang mendukung dalam proses pembelajaran. Kiranya Roh-Mu mengaruniakan kasih setia, sehingga di dalam kehidupan masing-masing dapat semata-mata menyajikan pelayanan yang baik, berdasar atas pelayanan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami. Sektor-sektor yang lain kiranya Tuhan juga memberkati, agar kasih setia-Mu kami rasakan melalui segenap kehidupan kami, sendi-sendi hidup kami. Berkatilah secara khusus tahun 2021 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir memberkati agar tahun ini menjadi tahun yang baik bagi kami. Menjadi tahun yang berkenan bagi nama Tuhan. Kiranya Roh-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami di tahun 2021 ini. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang pada saat ini harus bergumul dengan sakit, harus bergumul dengan kesehatan mereka, kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang hadir dan menjamah setiap pribadi jemaat-jemaat Tuhan. Kami haturkan ya Tuhan, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga kami, kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, maupun jemaat-jemaat Tuhan di tempat yang lain. Kami haturkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami dalam negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama tunggal Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus serta kasih dari Allah Bapa, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah mengarahkan hati dan kita terima berkat Tuhan dengan berdiri. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 331 bait 1 dan 4 kita pujikan sebagai pujian penutup peribadatan.